Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Iksan Kolik beserta rekan-rekan saya dari kelas A2 jurusan Teknik Mesin 2019 Universitas Borneo Tarakan. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang materi, yaitu pertama tegangan dan regangan tarik beserta teori, grafik, gambar, dan rumusnya. Yang kedua, tegangan dan regangan gesek beserta teori, grafik, gambar, rumus, dan lain-lain yang masih terkait. Dan yang ketiga, contoh soal latihan. Oke, sebelum masuk ke inti materi, pertama-tama sebagai pendahuluan saya akan menjelaskan pengertian tegangan dan regangan terlebih dahulu. Yang pertama, tegangan. Tegangan adalah rasio gaya yang diterapkan dalam kurung F terhadap luas penampang material dalam kurung A. Tegangan dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan stress. Simbol yang digunakan untuk tegangan tarik dan tekan adalah sigma, yang merupakan huruf Yunani. Satuan tegangan adalah Pascal dalam kurung PA, di mana 1 Pascal sama dengan 1 N per M pangkat 2. Terus yang kedua, regangan. Regangan adalah rasio perubahan panjang dengan panjang asli. Simbol yang digunakan untuk regangan adalah epsilon. Oke, itu adalah penjelasan dari saya tentang tegangan dan regangan. Selanjutnya penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tegangan tarik. Apa yang dimaksud dengan tegangan tarik? Tegangan tarik adalah tegangan internal yang dikerahkan oleh material untuk menahan aksi dari gaya luar, di mana gaya luar tersebut tegak lurus dengan luas penampang dan memiliki kecenderungan untuk membelah atau memutus material menjadi dua bagian. Tegangan tarik berbeda dengan tegangan tekan. Hal yang dapat membedakan tegangan tarik dan tegangan tekan berbeda yaitu dilihat dari arah gayanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang tegangan tarik. Pada umumnya, tegangan tarik terjadi pada dua rantai tali, paku keling, dan lain-lain. Rantai diberi beban W akan mengalami tegangan tarik yang besarnya tergantung pada berat benda. Contoh lain, tegangan tarik terjadi pada tali tambang saat lomba tarik tambang, atau breakshed pada konstruksi gantung. Dalam bahasa Inggris, tegangan tarik disebut translate stress atau tension. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang tegangan tarik pada batang silinder. Ya, tegangan tarik pada batang silinder adalah tegangan terhadap sebuah batang silinder yang diberikan gaya F dengan arah yang saling berlawanan ke arah luar. Maka dari itu, tegangan tarik dari besar gaya tarik yang dibagi dengan luas penampang suatu benda. Bila F adalah gaya luar yang bekerja dan A adalah luas penampang J dari batang silinder. QT sama dengan tegangan tarik dalam kurung Kg per cm. F sama dengan gaya yang bekerja dalam kurung Kg. A sama dengan luas penampang dalam kurung cm². Dan juga diketahui hukum eksperimental Hooke menyatakan
dalam batas tertentu perbandingan langsung dengan bebannya terhadap panjang mula-mula, namun berbanding terbalik terhadap penampang bahannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tegangan tarik pada batang silinder. Ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang rumus tegangan tarik. Tegangan tarik adalah besar gaya tarik dibagi dengan luas penampang benda. Rumusnya adalah F dibagi A, di mana F adalah gaya yang satuannya adalah N dan A adalah luas penampang, satuannya meter kuadrat. Satuan dari tegangan tarik ini adalah Pascal atau Newton per meter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan pengertian regangan tarik. Regangan tarik merupakan perubahan relatif ukuran atau bentuk suatu benda yang mengalami tegangan tarik. Regangan tarik dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang benda terhadap panjang benda mula-mula. Selain itu, regangan tarik menjadi tolak ukur seberapa jauh benda tersebut berubah bentuk jika diberi tegangan tarik. Contohnya, sebuah tali jika diberikan tegangan tarik berupa beban, maka tali tersebut akan bertambah panjang. Nah, pertambahan panjang inilah yang nanti akan dibandingkan dengan panjang mula-mula tali tersebut, di mana belum diberikan tegangan tarik. Hasil dari perbandingan tali merupakan nilai dari regangan tarik pada tali tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Suatu batang lurus akan mengalami perubahan panjang apabila dibebani secara aksial, yaitu menjadi panjang jika mengalami tarik. Regangan dinyatakan tidak berdimensi, artinya regangan tidak memiliki satuan. Jika batang mengalami tarik, maka regangannya disebut regangan tarik yang menunjukkan perpanjangan bahan. Begitu juga sebaliknya, regangan tarik biasanya bertanda positif. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan menyebutkan 8 contoh regangan tarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Di video sebelumnya penjelasan tentang regangan tarik sudah dijelaskan dari rekan saya. Di sini saya akan memberikan contoh atau menyebutkan contoh regangan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama, kawat yang ditarik. Yang kedua, baja yang ditempa. Yang ketiga, tembok bangunan. Yang keempat, pegas yang diberi beban. Yang kelima, karet ketapel yang diberi gaya tarik. Yang keenam, menarik panah. 7, rantai kendaraan yang sering digunakan akan meregang dan menjadi kendor. 8, karet untuk mengikat rambut. Mungkin itu beberapa yang bisa saya berikan contoh regangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih banyak lagi contoh regangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan dari rekan saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar regangan pada sebuah batang. Ya, kita gambar dulu. Ya, gambar ini memperlihatkan sebuah batang mengalami regangan akibat gaya tarik F. Panjang batang mula-mula ialah LO. Setelah mendapatkan gaya tarik sebesar F, batang tersebut berubah panjangnya seperti ini, menjadi L.
Dengan demikian, batang tersebut mendapatkan pertambahan panjang sebesar dengan sigma L sama dengan L dikurang LO. Ya, sekian. Terima kasih. Selamat malam. Saya akan menjelaskan rumus regangan tarik berdasarkan gambar yang dijelaskan tadi oleh Saudara Dwi. Regangan tarik didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang benda dan panjang benda mula-mula. Secara matematis dirumuskan. Oke, kita tuliskan. Regangan tarik sama dengan sigma L dibagi L0. Nah, seperti ini. Tegangan geser. Pengertian tegangan geser. Menurut Frege, pada tahun 1978 menyatakan bahwa tegangan geser adalah tegangan yang terjadi akibat ada dua arah yang berlawanan dan tidak lurus di bidang suatu benda. Dan menurut Gere, pada tahun 2003 menyatakan tegangan geser adalah tegangan yang bekerja dalam arah tangensial terhadap penampang. Saya akan menjelaskan tentang tegangan geser. Tegangan geser merupakan tegangan internal yang digerakkan oleh material untuk menahan gaya dari gaya luar, di mana gaya luar tersebut sejajar. Luas penampang dan memiliki kecenderungan atau memiliki tujuan untuk menggeser atau memotong suatu material atau benda menjadi dua bagian dengan arah yang saling berlawan. Tegangan geser disebut juga sebagai tegangan tangensional. Terima kasih. Saya akan menjelaskan contoh aksi tegangan geser. Misalnya terjadi pada sambungan dengan baut dengan menggunakan plat pengapit, di mana akibat aksi beban yang bekerja pada batang dan plat pengapit akan cenderung menggeser baut, dan kecenderungan ini ditahan oleh tegangan geser pada baut. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh lain, tegangan geser dapat dijumpai ketika memotong selembar kertas. Dengan gunting terdapat sebuah ripet atau sejenis paku keling yang menahan dua buah plat pada gunting. Hal ini sama saja dengan sebuah tang yang terdapat sebuah paku keling di tengah-tengahnya untuk menahan gaya yang diberikan oleh kedua plat tang. Saya akan menjelaskan contoh gambar, yaitu tegangan geser. Ya, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu tegangan geser. Tegangan geser adalah tegangan yang terjadi akibat ada dua arah gaya yang berlawanan dan tidak lurus bidang suatu benda, dan biasa disebut juga sebagai tegangan geser adalah tegangan yang bekerja dalam arah tangensial terhadap penampang. Contohnya akibat aksi gaya tarik P atau disebut gaya normal, batang dan pengapit akan menekan baut dengan cara tumpu sehingga menimbulkan tegangan tumpu, bearing stress. Selain itu, batang dan pengapit cenderung menggeser baut dan memotong baut, sehingga timbul tegangan geser, shear stress pada baut.
Terima kasih. Nama saya Yusriansyah, NPM 19 40 30 30 60. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus tegangan geser. Jadi, tegangan geser dapat diperoleh dengan membagi gaya. Dengan membagi gaya geser terhadap luas penampang sehingga dapat dituliskan menjadi T sama dengan F per A. Jadi, di mana T sama dengan tegangan geser, F sama dengan gaya yang ditetapkan, dan A sama dengan luas cross-seksional bahan dengan luas paralel dengan vektor gaya yang ditetapkan. Tegangan geser. Tegangan menunjukkan seberapa besar deformasi yang dialami oleh benda. Semakin besar nilai regangannya, makin besar juga deformasi atau perubahan bentuk pada suatu benda. Gaya geser menyebabkan deformasi geser. Suatu elemen yang diberi gaya geser, panjang sisinya tidak berubah, tetapi bentuknya mengalami perubahan dan segi empat menjadi paralel program. Tegangan geser yang bekerja pada suatu elemen bahan yang disertai dengan regangan geser, di mana tegangan geser tidak mempunyai kecenderungan untuk memperpanjang ataupun memperpendek elemen. Dengan kata lain, panjang sisi tidak berubah. Tegangan geser menyebabkan perubahan bentuk elemen, di mana elemen semula berbentuk persegi panjang, berubah bentuk atau terdeformasi menjadi miring sehingga sudut antara muka samping berubah. Jadi perubahan sudut pada bagian pokok elemen 4 persegi panjang awal disebut sebagai regangan geser dan merupakan sudut yang dinyatakan dalam derajat atau radian. Saya akan melanjutkan tentang rumus regangan geser. Regangan geser sama dengan X per L0. X di sini adalah besar pergeseran yang disebabkan oleh tegangan geser, atau X adalah seberapa jauh panjang sebuah bidang yang terdeformasi. Nah, L0 di sini harus diperhatikan karena L0 pada regangan geser berbeda dengan L0 pada regangan tarik. L0 pada regangan tarik adalah panjang mula-mula, sedangkan L0 pada regangan geser ialah panjang yang tegak lurus dengan bidang yang diberi gaya. Jadi L0 regangan geser ialah tinggi dari suatu bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfaiz Alamsa, NPM 1940 30 30 42. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal tegangan tarik. Sebuah batang baja yang berdiameter 20 mm dengan panjang 0,5 meter mengalami beban tarik sebesar 25 kN. Tentukan tegangan tarik yang terjadi pada batang tersebut. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, di kedua ujung batang baja ini mengalami beban tarik dengan arah yang berlawanan yang disimbolkan dengan huruf P. Nah, yang dapat diketahui dari soal tersebut yaitu D atau diameter batang baja tersebut sebesar 20 mm. Kemudian panjangnya sebesar 0,5 meter. Kemudian PTR atau
beban gaya tariknya yang tadi sebesar 25 kN. Jika kita merubahnya ke satuan Newton menjadi 25.000 Newton. Yang ditanyakan adalah sigma TR atau tegangan tariknya. Kita akan masuk ke penyelesaian. Kita akan menggunakan rumus sigma sama dengan P dibagi A. P ini tadi beban gaya tariknya, A ini luas penampang batang baja tersebut. Rumusnya, rumus A yang tadi Pi dikali setengah D kuadrat dikali P. Kemudian kita akan masukkan semua angkanya tadi, 25.000 Newton dibagi 3,14 dikali 1/2 dikali 20 kuadrat dikali 0,5 menjadi 25.000 dibagi 3,14. Hasilnya 79,62 Newton per milimeter persegi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jaswandi. Sebelum ini sudah dijelaskan tentang soal tegangan tarik. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal tentang regangan tarik. Seperti apa pengerjaannya? Simak video ini. Ya, ini dia contoh soal dari regangan tarik. Kita langsung saja soalnya. Sebuah kawat panjangnya 100 cm ditarik ujungnya masing-masing dengan gaya 12 Newton sehingga panjang kawat menjadi 112 cm. Tentukan regangan tarik yang dihasilkan oleh kawat. Nah, ini adalah gambar atau ilustrasi dari regangan tarik. Kita anggap saja batang ini merupakan sebuah kawat, di mana L0 itu merupakan panjang mula-mula, F itu merupakan gaya, dan L itu merupakan pertambahan panjang setelah diberi gaya. Kita lihat soalnya, sebuah kawat panjangnya 100 cm. Jadi L0 nya itu panjang mula-mulanya sama dengan 100 cm. Dapat kita tuliskan, diketahuinya L0 sama dengan 100 cm. Nah, setelah diberi gaya sebesar 12 Newton, panjang kawat ini mengalami pertambahan menjadi 112 cm. Jadi dapat kita tuliskan, diketahuinya di sini L-nya sama dengan 112 cm dan F-nya 12 Newton. Yang ditanyakan itu regangan. Ini merupakan simbol dari regangan. Nama simbol ini itu epsilon. Kita jawab, rumus dari regangan ialah delta L per L0 atau pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Karena belum diketahui nilai delta L-nya, maka kita cari dulu. Delta L itu rumusnya ini. L dikurang L0. Pertambahan panjang setelah diberi gaya dikurangi dengan panjang mula-mula. Kita kasih masuk nilainya L sama dengan 112 dikurang dengan L0 nya itu 100 cm. Dapat hasilnya itu delta L sama dengan 12 cm. Jadi pertambahan panjangnya itu sebesar 12 cm. Nah, kita sudah dapat nih nilainya. Kita masukkan kembali ke rumus regangan ini. Kita kasih masuk nilai delta L nya sama dengan 12 cm dibagi dengan L0 nya itu 100 cm. Kita dapat hasilnya tuh 0,12. Regangan dinyatakan tidak berdimensi, artinya tidak memiliki satuan. Karena di sini cm bagi cm itu bisa dicoret.
Jadi satuannya itu hilang di sini. Jadi nilai regangan tarik dari kawat tersebut ialah 0,12. Oke, itu tadi pembahasan tentang soal regangan tarik. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa regangan tarik itu menunjukkan deformasi atau perubahan bentuk, dalam hal ini itu pertambahan panjang yang dialami oleh benda. Jadi semakin besar nilai regangan tarik, maka bentuknya benda itu semakin berubah, atau dalam hal ini semakin panjang. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh soal terkait tegangan geser. Berikut pembahasan. Di sini ada tegangan yang namanya tegangan geser. Kita sudah belajar tegangan geser cirinya adalah tegangan ketika arah gaya sejajar dengan permukaan bidang. Jadi beda ya, kalau tegangan tarik arahnya tegak lurus, kalau tegangan geser dia sejajar dengan permukaan bidang. Oke, di sini saya kasihkan contoh. Di sini ada balok, kemudian di permukaan atas ini kita kasih gaya ke arah kanan. Di bagian bawah kita kasih arah ke kiri. Jadi ada dua arah yang berlawanan. Ini gayanya sama, besar gayanya sama, tapi arahnya berlawanan. Dan ini dua-duanya itu sama, sejajar dengan permukaan bidang. Nih, permukaan bidang yang ini. Makanya ini disebut tegangan geser. Rumusnya sama seperti tegangan tarik. F dibagi A. Jadi kita langsung aja, misalkan di sini panjangnya 10 meter, lebarnya 2 meter, tingginya 5 meter. Di sini 10, sini 2, di sini 5. Ya udah, di sini kita bisa hitung berapa tegangan geser di kasus ini, yaitu di sini gayanya kita di sini kasih 100 Newton. Sini juga sama 100 Newton. Ini kita tulis gayanya itu 100 Newton per A. Nah, A-nya ini dia 10 meter. Jadi di sini 10 dikali 2. Kita langsung tulis aja 5 meter kuadrat. Nah, hasilnya kita bisa dapat 5 Newton per meter kuadrat. Jadi tegangan di sini itu 5 Newton per meter kuadrat. Di sini juga sama, 5 Newton per meter kuadrat. Jadi tegangannya adalah 5 Newton per meter kuadrat. Ini 5 Newton per meter kuadrat. Adanya dua tegangan ini nih yang menyebabkan terjadinya deformasi, menyebabkan perubahan bentuk, menyebabkan si benda yang ini jadi miring-miring kayak gini nih, menyebabkan benda geser seperti ini. Jadi dia yang awalnya tegak lurus begitu jadi miring seperti ini, dikarenakan adanya pergeseran. Ya, jadi mungkin hanya sampai sini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ya, nah kembali dengan saya. Nah, di sini tuh kita membahas tentang regangan geser. Dimana sudah kita tahu tuh regangan itu dibagi menjadi dua, ada regangan normal sama regangan geser. Kalau regangan normal itu kan dia berbicara tentang perubahan elongasi dan kontraksi atau perubahan panjang dan pendek. Nah, kalau regangan geser yang kita mau bahas kali ini tuh dia terkait dengan perubahan
sudut atau arah. Nah, di sini saya punya soal yang kita mau bahas tentang regangan geser. Ya, nah ini soalnya. Jadi di sini kita memiliki sebuah benda berbentuk bujur sangkar atau persegi dengan panjang 150 dan lebar 150. Memiliki sudut V/2 dengan sumbu X dan Y. Nah, benda ini dia mengalami deformasi sehingga berubah bentuk. Jadi yang gambar warna merah ini adalah benda yang sudah terdeformasi tadi ya. Dia bertambah 2 mili. Jadi di sini ada C aksen dan di sini D aksen. Jadi bendanya begini. Berubah sudutnya sini adalah theta aksen. Jadi coba kita gambar ulang. Ini benda yang saya gambar ini adalah benda yang sudah terdeformasi tadi, yang garis merah ini. Nah, di sini dia membentuk sudut theta aksen. Ya, di sini dia berubah panjangnya. Yang tadinya 150 namun bertambah jadi 2 mili, jadi 150 tambah 2 mili sama dengan 152 mili. Di sini tetap ya panjangnya. Di sini adalah 150 mili. Nah, di sini tadi ada garis benda yang sebelum terdeformasi tadi. Jadi di sini kita bagi 2 aja panjangnya. Di sini 152 dibagi 2 sama dengan 76. Ini juga kita bagi 2, 150 dibagi 2 sama dengan 75 ya. Di sini ada B, titik A, titik D aksen. Di sini juga C aksen. Ini ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, pertanyaannya itu berapa regangan gesernya? Nah, di sini kan pertanyaannya. Berapa regangan gesernya? Jadi kita kerjakan. Jadi kita cari itu tan, arcus tan dengan theta per 2 sama dengan 76 per 75. 76 per 75. Jadi theta itu sama dengan 90,75 derajat. Nah, perlu diketahui bahwa satuan regangan itu radian. Jadi sini masih radian dia, karena dia tidak memiliki dimensi. Jadi kita ubah ke radian, jadi theta sama dengan 90,75 kita bagi sama dengan 180 kita kali V. Jadi
Jadi jawabannya itu 1,584 ya, 84 radian. Nah, sehingga kita cari regangannya. Regangan geser yang terjadi itu V per dengan rumusnya V per 2 dikurang theta yang ini tadi. Jadi sama dengan V per 2 dikurang 1,58, ini koma yang maksudnya 584 radian. Jadi jawabannya itu 0,0132 ya, radian. Jadi perlu diingat dan diketahui bahwa untuk perubahan, kalau ini kan mil. Nah, kalau jawabannya mil, itu sudutnya lebih besar dari, kalau min itu jawabannya sudutnya itu lebih besar dari 90 derajat. Tapi kalau dia plus, itu sudutnya lebih kecil dari 90 derajat. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.